Untuk menghitung tingkat kesukaran dari sebuah tes yang telah disusun, kita dapat menggunakan formula sebagaimana berikut. Teman-teman bisa memperhatikan rumusan yang terdapat di slide presentasi kami. Rumusan tersebut berbunyi P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah siswa yang mengikuti tes. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Al-Fajati akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu analisis butir soal atau item analisis. Yang pertama ialah A. Taraf kesukaran. Soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Seorang siswa akan menjadi hafal akan kebiasaan-kebiasaan gurunya dalam membuat soal. Misal, guru A dalam memberikan ulangan soalnya mudah-mudah. Sebaliknya, guru B kalau memberikan ulangan soalnya sukar-sukar. Dengan pengetahuannya tentang kebiasaan ini, maka siswa akan belajar lebih giat jika menghadapi ulangan dari guru B dan sebaliknya. Jika siswa akan menghadapi ulangan dari guru A, dia tidak mau belajar dengan giat atau bahkan mungkin tidak mau belajar sama sekali. Itu semua merupakan perbedaan dari pemberian soal-soal guru tersebut tentang tingkat kesulitannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Indeks kesukaran soal diberi simbol P. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal terlalu sukar. Sebaliknya, apabila indeks kesukarnya 1,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu mudah. Saya Nur Hidayah akan melanjutkan penjelasan analisis butir soal. Yang kedua yaitu yang B, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D besar. Seperti halnya indeksnya kesukaran, indeks diskriminasi atau daya pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu soal terbalik menunjukkan kualitas teste, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Yang C yaitu pola jawaban soal. Dan pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh atau distraktor berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testi berarti pengecoh itu jelek, terlalu mencolok, menyesatkan. Sebaliknya, sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Dengan melihat pola jawaban soal dapat ditentukan yang pertama yaitu taraf kesukaran soal, yang kedua daya pembeda soal, yang ketiga baik dan tidaknya distraktor. Sesuatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga yaitu ditulis kembali karena kurang baik. Selanjutnya, menilai tes yang dibuat sendiri. Apabila keadaan setelah hasil tes dianalisis tidak seperti yang diharapkan dalam kurva normal, maka tentu ada apa-apa dengan soal tesnya. Apabila hampir seluruh siswa memperoleh skor jelek, berarti bahwa tes yang disusun mungkin terlalu sukar.
Sebaliknya, jika seluruh siswa memperoleh skor baik, dapat diartikan bahwa tesnya terlalu mudah. Ada 4 cara untuk menilai tes, yaitu yang A. Meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun, B. Mengadakan analisis soal, C. Mengadakan checking validitas, dan D. Mengadakan checking reliabilitas.